Home Sweet Loan, sebuah film terbaru dari V-Cinema Pictures yang kali ini disutradarai oleh Sabrina Rochelle, film yang diadaptasi dari novel laris karya Almira Bastari. Film yang beneran bagus banget, film yang membuat gue merasa untuk punya kewajiban ya mengajak kalian semua untuk nonton filmnya di bioskop. Karena apa? Karena sayang film sebagus ini nggak laku di bioskop, itu sayang banget sih. Kita harus mendobrak ya, harus mendobrak lajunya film horor yang ada di bioskop gitu. Which is nggak kenapa-kenapa sih sebenarnya ada banyak film horor, cuma lebih banyak jenis film, lebih banyak genre film, lebih banyak kualitas film yang beda gitu ya dari film Indonesia. Gua rasa akan membuat industri film kita semakin sehat gitu. Jadi nggak itu-itu aja, dan film Home Sweet Home ini adalah salah satu yang beda banget, bagus banget secara teknis dan kualitas. Sebelum gue bahas kenapa filmnya bagus banget, gue pengen sedikit cerita sinopsisnya kayak gimana. Jadi film Home Sweet Loan ini bercerita tentang seorang karakter utama bernama Kaluna, anak perempuan, anak terakhir dari sebuah keluarga yang sebenarnya nggak gede-gede banget. Masalahnya mereka ini kerasa gede banget karena tinggal di satu rumah yang sama. Jadi Kaluna ini punya dua saudara, punya kakak dua, dan mereka ini keduanya sudah menikah, dan karena beberapa hal mereka tidak bisa tinggal di rumahnya mereka masing-masing. Jadi mereka ini numpang lah di rumah orang tua gitu. Jadi mau nggak mau rumahnya padat banget. Nah, kepadatan inilah yang membuat Kaluna itu merasa nggak nyaman sama kehidupan dia. Jadi dia punya ambisi untuk gue harus punya rumah sendiri gitu ya. Gimana pun caranya supaya gue bisa hidup lebih nyaman gitu. Tapi itu aja nggak cukup. Alasan itu aja nggak cukup. Ada alasan-alasan lain yang dibentuk gitu ya. Dari pasangan dia juga. Kaluna juga punya pasangan yang awalnya suportif gitu, supaya bisa punya rumah sendiri. Terus Kaluna juga merasa bahwa selama ini dia itu anak yang tidak memiliki sesuatu yang benar-benar punya dia gitu. Jadi dia pengen banget sesekali gitu ya, sekali dalam hidupnya itu dia punya sesuatu yang benar-benar punya dia gitu. Nah, selama ini di hidupnya dia nggak punya itu, dan itulah yang membuat dia menginginkan rumah. Akhirnya Kaluna ini mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya bisa DP rumah, dan akhirnya pengen ikut KPR gitu ya. Tapi lagi-lagi ada masalah gitu. Masalahnya mulai dari nyari rumah yang cocok, itu susah banget. Terus masalah keuangan gitu. Jadi uang yang dia simpan itu tidak segampang itu untuk dipakai buat KPR rumah, karena ada bermacam-macam hal gitu ya. Mungkin kalau kalian udah nonton trailernya mulai kebayang gitu sebenarnya uangnya akan jadi apa gitu ya. Yang bikin gue suka banget sama film ini tuh yang pertama, penyutradaraannya yang berkelas sih. Jadi gue rasa film ini tuh datang dari hati, bener-bener dari hati, tidak untuk mengromantisasi kehidupan kelas menengah gitu ya, middle class yang penuh dengan rutinitas membosankan, dan juga tidak meromantisasi sulitnya menjadi anak terakhir gitu ya. Enggak sih, ini lebih ke menuangkan apa yang pernah mereka rasakan gitu. Jadi gue ngerasa Sabrina di sini tuh mengumpulkan fragmen-fragmen kenangan-kenangan, mengumpulkan cerita-cerita kecil dari orang-orang sekitar, gimana sih rasanya tinggal di keluarga yang sesak, atau gimana sih rasanya jadi middle class yang hidupnya kayak gitu-gitu aja tapi pengen banget punya rumah gitu. Apa aja sih rintangan yang harus kalian lewatin, apa aja sih hal-hal yang kecil-kecil aja sebenarnya, tapi kerasa sangat menyentil gitu. Nah, film ini tuh rasanya tuh kayak gitu. Jadi kayak sebuah mangkok makanan yang bumbunya tuh datang dari berbagai macam orang gitu. Jadi ini bukan pengalaman, kelihatan banget bukan pengalaman satu orang, karena sangat-sangat detail, spesifik gitu ya, bagaimana mengcapture-nya gitu. Sebuah keluarga yang padat, sebuah kehidupan yang membosankan dari middle class yang kerja kantoran, harus naik transportasi umum dan segala macamnya. Itu semua itu berhasil di-capture dengan bagus gitu. Banyak banget pengambilan adegan, gambar, directing yang gua rasa dibuat dengan sengaja. Kelihatan banget cara mengambil shotnya, rumah padat itu gue suka banget. Rutinitas hari-hari gitu, kebiasaan di kantor, ketemu teman dan segala macam, itu gue suka banget penggambarannya sih. Bukan sesuatu yang fabricated gitu ya, memang kayak gitu kehidupan. Dan penggambaran slice of life di film ini tuh gue rasa sih akan relate dengan banyak orang ya. Betapa adegan-adegan kecil di film ini, hal-hal kecil itu akan sangat relate dengan penontonnya. Itu gue suka. Terus selanjutnya yang gue suka banget dari film ini tuh adalah aktingnya Yunita Seregar. Jadi Yunita Seregar ini bener-bener menghidupkan seorang sosok Kaluna gitu, anak perempuan dari sebuah keluarga yang juga generasi sandwich, yang selain berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya itu ya, tapi juga dia punya beban untuk keluarga besarnya gitu. Jadi kerasa banget beban dia sebagai perempuan di sini, dan penggambarannya tuh gue ngerasa banget emosinya Yunita Seregar di sini sebagai Kaluna. Bener-bener hidup sebagai seorang tokoh gitu ya, seorang karakter. Gue ngerasa bener-bener lagi ngeliatin kehidupan seorang temen yang kasihan banget gitu ya, udah ngumpulin duit susah payah, ternyata punya rumah aja harus masih ada banyak rintangannya gitu. Emosinya itu diluapkan dengan sangat on point gitu, nggak meluap-luap, nggak meletup-letup, tapi juga di satu sisi impian dia punya rumah itu juga terasa manusiawi gitu. Jadi nggak ngoyo gitu ya.
realistis, penggambarannya realistis, cara dia gesturnya menampilkan rasa keinginan punya rumahnya itu sangat sangat bagus gitu. Kesedihannya, tapi menurut gue yang lebih terasa itu adalah rasa dia ingin punya rumah sih. Gue suka banget dia memimpikan rumah itu kayak kita kadang-kadang bercermin gitu ya. Kenapa gue bilang ini? Karena sebenarnya pada dasarnya kan manusia itu kebutuhan utamanya ada 3 kan, sandang, makan, papan. Makan, punya pakaian, dan punya rumah gitu. Nah, pasti dari kita pernah berpikir gimana sih rasanya punya rumah, apa sih susahnya, dan kebayang, rumah impian tuh kayak gini gitu. Nah, paling enggak di sosok Kaluna tuh kita pernah membayangkan itu gitu. Betapa orang yang hidupnya biasa aja, pengen punya rumah yang di klaster, rumah baru, KPR, dapurnya kayak gini, tempat tidur kayak gini, terus nanti membayangkan ini punya kamar kayak gini, itu terasa banget realnya gitu ya. Dan gue suka banget sih actingnya Yunita Ciregar menggambarkan sosok Kaluna di sini. Terus selanjutnya adalah original soundtracknya. Nah, original soundtracknya ini bukan sekedar tempelan, karena dalam setiap liriknya, dalam setiap musiknya itu menekankan situasi yang terjadi dalam filmnya. Dan memang begitulah harusnya soundtrack itu bekerja gitu. Kebanyakan soundtrack itu yang ada di film-film Indonesia ataupun luar negeri itu dipilih karena musiknya enak didengar, atau liriknya sekadar bagus, atau memang populer lagunya. Tapi di film ini, pemilihan lagunya, lirik-liriknya, momen dikeluarkannya itu tepat gitu ya. Meskipun kadang sedikit gua ngerasa terlalu sering dan terlalu panjang gitu. Tapi nggak kenapa-kenapa. Justru menguatkan esensi adegannya, betapa emosionalnya adegan tersebut, dan lirik-liriknya bagus banget sih. Terus selanjutnya adalah ensemble cast-nya. Nah, nggak banyak film yang berhasil menampilkan banyak karakter dengan porsinya yang tepat tanpa kita ngerasa karakternya tempelan. Nggak banyak film yang bisa kayak gitu. Film Home Sweet Home itu berhasil, menurut gue ya, berhasil menampilkan banyak karakter, banyak banget karakternya. Tapi porsinya pas gitu. Kaluna sendiri punya keluarga yang banyak, punya kakak, punya keponakan, kakak ipar gitu ya. Ada yang cuma muncul aja tanpa ngomong apa-apa, dan kita tahu peran dia memang kayak gitu. Ada yang muncul dan ngomong, dan kita tahu fungsi dia di cerita tuh kayak gitu. Ada juga teman-teman yang mereka juga punya porsi yang bagus di film ini. Yang tadinya gue berpikir kenapa dia harus punya teman sebanyak ini ya. Oh, ternyata dia butuh support system. Si karakter Kaluna ini punya support system, dan menebalkan juga alasan dia kenapa pengen punya rumah. Jadi 3 temennya Kaluna ini tuh punya tempat tinggalnya masing-masing gitu ya. Yang secara halus kita diperlihatkan bahwa Kaluna tuh nggak kayak mereka loh. Meskipun mereka bersahabat, tapi Kaluna ini satu-satunya orang yang hidupnya nelangsa gitu. Ada yang punya apartemen, ada yang punya rumah bagus, ada yang punya rumah lebih banyak. Itu tergambar di filmnya, dan secara subtil membuat kita ngerasa Kaluna memang harus punya rumah supaya bisa merasa setara dengan teman-temannya sih. Jadi itu tergambar, dan teman-temannya baik. Teman-temannya suportif, nemenin Kaluna untuk nyari rumah, ngasih pendapat dan segala macam. Itu yang tidak ada di keluarganya. Keluarganya nggak ada yang dukung sama sekali. Bukan nggak ada yang dukung sih. Lebih tepatnya keluarganya punya prioritas yang lain, dan itu bukan rumah gitu, keluarganya si Kaluna ini. Dan problemnya banyak banget. Bahkan ada beberapa adegan yang gue rasa ketika semua yang ngumpul gitu ya, keluarga ngumpul tuh emosionalnya tepat, kemunculannya tepat, nggak bertele-tele gitu. Itu bagus. Nah, salah satu kekurangan menurut gue dari film ini adalah, dan mungkin minor banget sih, itu adalah pemikiran dari karakter Kaluna itu sendiri. Jadi karakter Kaluna ini adalah digambarkan sebagai seorang perempuan yang sangat mandiri, sangat hati-hati terhadap uang, sangat punya visi dalam masa depannya, dan tidak pernah berutang sebelumnya. Jadi dia itu sosok yang nggak yang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu karena orang lain. Maksudnya kayak mengejar gengsi apa segala macam, itu enggak. Murni yang dilakukan ini adalah semata-mata karena dia tidak merasa nyaman, dan dia tidak memiliki sesuatu yang selama ini dia harapkan atau dia punya gitu. Jadi pemilihan tujuan bahwa Kaluna ini pengen punya rumah itu menurut gue adalah sisi emosional, nggak rasional. Karena kalau dia rasional, kalau Kaluna ini rasional gitu ya, pasti dia akan memilih untuk mengumpulkan uangnya. Karena kenapa? Karena Kaluna ini nggak pernah berhutang sebelumnya. Jadi diceritakan bahkan di filmnya kalau Kaluna ini pertama kali punya hutang ya karena dia pengen KPR ini. Sedikit irasional menurut gue kenapa dia pengen punya rumah, karena dia adalah orang yang sangat hati-hati. Kaluna ini kan mimpinya adalah punya sesuatu yang benar-benar dia miliki gitu. Sedangkan kalau KPR itu kan sebenarnya ketika kita KPR kan rumah itu dibeli sama bank dan kita nyicilnya ke bank gitu. Selama proses nyicil itu sebenarnya kan itu punya bank. Nah, tapi karena ini adalah keputusan emosional yang irasional, jadi gue mengerti banget kenapa dia pengen punya itu. Jadi kalau aja Kaluna itu datang dari keluarga yang baik-baik aja, mungkin keluarganya nyaman apa segala macam, gue rasa dia nggak akan pengen punya rumah sih. Karena memang keluarganya aja yang membuat dia tidak nyaman, terus ngerasa kayak
kayak gue pengen mandiri, gue pengen hidup sendiri, gue pengen punya yang benar-benar gue punya gitu. Jadi muncullah keinginan pengen punya rumah gitu. Sisanya sih nggak ada gitu, nggak ada hal yang benar-benar membuat urgent dia punya rumah. Beda kalau misalnya ada orang yang tadinya punya rumahnya somehow hilang gitu ya, entah kebakar atau apa, dan kalau dia nggak punya rumah, dia mati atau apa segala macam, kan dia mau nggak mau punya rumah. Nah, di sini tuh urgensinya sebenarnya kalau tuh nggak ada, murni secara emosional aja. Dan tapi itu nggak kenapa-kenapa, kita tetap bisa merasakan sisi emosionalnya Kaluna dalam meraih mimpinya untuk memiliki rumah, dan kita juga menyelami perasaan dia gitu ya. Dan mungkin kita kadang-kadang beberapa dari kita juga punya sisi emosional kayak Kaluna ini gitu, pengen punya rumah gitu ya. Padahal kalau dengan mengumpulkan uang apa segala macam bisa digunakan dengan yang lain, atau bisa ngontrak dulu, atau pengen hidup mandiri yang bisa ngontrak dulu. Sisanya sih menurut gue masih bagus banget. Nggak ada hal yang mayor yang membuat gue ngerasa film ini jelek, enggak. Film ini bagus banget, film yang sangat dekat dengan banyak orang ya, terutama middle class yang hidup di perkotaan, yang generasi sandwich juga, yang punya mimpi pribadi tapi juga terbentur dengan kebutuhan keluarga. Gua rasa film ini akan relate, terutama kalau kalian adalah perempuan gitu dan anak terakhir, itu gua rasa akan nendang banget sih. Apalagi kalau punya keluarga yang problematik tuh. Karena Kaluna ini, kalau misalnya keluarga nggak problematik, kayak gue bilang tadi, dia mungkin hidupnya akan biasa-biasa aja, dia mungkin nggak akan punya rumah, dan nggak adalah film Home Sweet Home ini. Core permasalahannya datang dari keluarganya. Itu aja sih dari gue. Jangan lupa nonton filmnya di bioskop kalau memang kalian masih ada kesempatan ya. Ini film yang bagus banget. Dukung terus film-film kayak gini. Gue berharap film kayak gini lebih banyak gitu ya, supaya warna di industri film kita semakin beragam. Itu aja dari gue. Sampai ketemu di video habis nonton film selanjutnya. Dadah.